pemilih, jadilah calon pemilih, ngomongnya pebelit ini. Jadilah calon pemilih yang tidak fanatik. Ngomongnya salah-salah terus. Jadilah calon pemilih yang tidak fanatik. Maksudnya gitu ya guys. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Mas Ade nih. Channel Mas Ade. Channel Mas Ade mah ya bikin konten ngeplok begitu ya guys. Kali ini bikin konten tentang jadilah pemilih umum yang cerdas. Jadi maksudnya gimana nih? Judulnya gimana? Tapi sebelum ngomong lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya, komentarnya tentang konten saya ini nih ya. Jadi janganlah jadi ngomongnya gimana nih? Pembelit ngomongnya. Tadi tak pikir dulu. Jadilah Anda calon pemilih yang tidak fanatik. Gitu guys. Jadi untuk judul kali ini tentang pemilihan presiden, tentang pemilu ya guys. Intinya gini guys. Jadilah Anda calon pemilih yang tidak fanatik gitu. Sebab apa? Ini penting banget ya di Indonesia. Ngomongnya sampai muncrat-muncrat nih. Tak anu dulu. Jadi kita bikin konten lagi guys. Jadi janganlah Anda jadi calon pemilih. Jadi kan besok tahun 2024. Sebetulnya bukan 2024 aja sih. Mungkin besok ke tahun 5 tahun ke depan ada pemilihan lagi. Ini penting banget ya guys. Jadi cara untuk orang yang calon pemilih tidak fanatik itu yang bagaimana sih? Anda boleh memilih satu pasangan atau mungkin memilih partai ini atau memilih calon presiden ini atau calon wakil presiden ini atau Anda memilih caleg atau calon legislatif ataupun partai, tapi yang tidak fanatik gitu guys. Itu maksudnya gitu. Jadi buat teman-teman yang menonton channel Mas Ade nih, jangan lupa like dan subscribe-nya. Jangan sampai Anda jadi calon pemilih yang fanatik banget. Jadi tidak boleh fanatik lah dalam memilih itu. Sebab apa? Anda kalau fanatik memilih, mungkin Anda memilih ini, pemilih calonnya ini, partainya ini. Tiba-tiba ada tetangga Anda, atau teman Anda, atau saudara Anda, ataupun mungkin rekan kerja Anda, ataupun teman gaul Anda beda dengan pemilihan Anda. Kalau Anda terlalu fanatik, bawaannya kayak emosi ya guys. Seolah-olah yang lain tuh salah, kita aja yang bener. Itu tidak baik ya guys. Apalagi dengan dibumbui dengan kata-kata agama dimasukkan ke ranah politik, itu tidak baik. Itu sangat tidak fair itu menurut saya. Itu apa-apa digabungkan dengan politik itu tidak bagus. Karena di Indonesia itu semua calonnya ini untuk sekarang ini di tahun 2024 semua juga Islam ya guys. Jadi janganlah membawa agama ke ranah politik. Ini istilahnya tidak baik menurut saya, karena Indonesia itu sudah aman, ayem, tentrem, dan istilahnya tidak ada masalah ya guys. Jadi jangan sampai kita itu gara-gara ada pemilihan umum, gara-gara ada pemilihan calon presiden dan wakil presiden, kita tidak rukun. Makanya di channel Mas Ade kali ini, janganlah jadi calon pemilih itu yang fanatik banget. Jangan ya guys. Karena apa? Kalau kita terlalu fanatik itu seolah-olah kita yang paling benar. Apalagi ada orang yang menjelekkan partai ataupun calon presiden ke kita. Itu kita kayaknya panas banget ya guys. Seolah-olah tidak terima gitu guys. Itu fanatiknya seperti itu maksudnya. Maka dari itu di channel Mas Ade kali ini membahas tentang jadilah calon pemilih yang tidak fanatik. Sebab kalau terlalu fanatik itu, jangankan sama orang lain, sama keluarga sendiri aja kadang-kadang kita itu seolah-olah paling bener ya guys. Semua sekeluarga itu harus ikut sama kita, itu tidak baik. Padahal di Indonesia itu luber, langsung umum, bebas rahasia. Jadi pemilihan itu bebas.
langsung hari itu juga umum itu untuk semua warga Indonesia, bebas memilih, rahasia. Nah ini rahasia ini yang istilahnya perlu dipahami. Jadi kadang-kadang kalau bisa itu saya memilih ini, keluarga kiri kanan juga tidak boleh ada yang tahu. Mungkin kita berkumpul di partai ini, mungkin kita berkumpul di calon presiden ini, tapi kita beda pemilihan, itu bebas ya guys, bebas. Itu maksudnya hak Anda. Mungkin bisa dibilang kamu tuh pengkhianat, ya tidak begitu, namanya juga luber, langsung umum, bebas, rahasia ini bebas. Bebas maksudnya rahasia ini siapapun tidak boleh tahu pemilihan kita. Maka dari itu di channel Mas Ade menjelaskan tentang jadilah calon pemilih. Nah, kita kan sesama rakyat Indonesia kan besok ada pemilihan umum. Ya pemilihan umum itu mungkin di tahun sekarang 2024, tapi 5 tahun ke depan ada lagi pemilihan umum. Terus ada lagi. Makanya konten kali ini untuk selamanya ya guys. Konten kali ini tuh jadilah calon pemilih itu yang tidak fanatik. Karena kalau Anda terlalu fanatik dengan calon yang Anda minati, ada orang yang milih selain kita itu kayaknya jengkel ya guys, seolah-olah kita yang paling benar itu salah. Padahal manusia itu yang ada di muka dunia ini tidak ada yang sempurna, tidak ada. Sehebat-hebatnya siapapun di Indonesia, jangankan itu Nabi Muhammad aja, kadang-kadang seorang nabi kadang-kadang bisa ditegur lewat wahyu, lewat malaikat Jibril ya guys. Harus diluruskan seperti ini. Dan saya bukan ahli hadis, tapi di keterangan hadis ada yang seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu ditegur lewat malaikat Jibril seperti ini, dapat wahyunya seperti itu. Apalagi kita seorang manusia istilahnya nggak ada di muka dunia itu yang sempurna sekali, itu tidak ada ya guys, tidak ada. Nah itu guys, beda kita orang biasa ya, seorang nabi aja ya istilahnya ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, maksudnya seperti itu. Jadi kita kembali lagi nih dengan topik kita, jadilah calon pemimpin, jadilah calon pemilih. Jadilah calon pemilih, ngomongnya apa belit nih. Jadilah calon pemilih yang tidak fanatik. Ngomongnya salah terus. Jadilah calon pemilih yang tidak fanatik. Maksudnya gitu ya guys. Jadi kita itu tidak usah fanatik-fanatikan di dalam pemilihan umum di Indonesia terutamanya. Tapi ya syukur-syukur di luar negeri juga ada pemilihan, ya tidak usah fanatik-fanatik. Karena apa? Itu merugikan kita sendiri, merugikan bangsa itu sendiri. Akhirnya kalau terlalu fanatik tentang pemilihan, apalagi pemilihan umum yang skalanya negara, ujung-ujungnya berantem ya guys. Kadang-kadang kita pemilihan lurah, pemilihan bupati yang mungkin ruang lingkupnya di daerah itu saja, itu kadang-kadang kalau kita mempunyai jiwa pemilih yang fanatik, itu nggak baik ya guys. Ujung-ujungnya sama saudara bertengkar, sama tetangga-tetangga tidak akur. Baiknya bagaimana nih ya? Baiknya ya saya memilih ini, saya cocoknya yang calon saya yang ini. Tiba-tiba ada partai kampanye ataupun ada rombongan kampanye calon presiden, ya udah kita biarkan aja, memang itu jatahnya dia kampanye. Ataupun mungkin kita ketemu di warung makan, di angkringan, lagi ngopi-ngopi, kita tiba-tiba ketemu sama temen, beda pemilihannya dengan kita, calonnya saya ini kok dia memilih, ya udah, adapun dia ngomongnya bla 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 ini kita dengerin aja ya guys. Itu yang paling bener ya, seperti itu. Kita nggak usah emosi. Kalau mau debat aja misi dan visinya, tapi lebih baik nggak usah debat-debatan, orang kecil itu nggak usah. Tapi gimana nih di TV itu pada orang-orang istilahnya calon-calonnya pada di debat, biarin aja dia, kita hanya penonton ya guys, nggak usah ikut-ikutan. Rakyat kecil itu nggak kerja nggak makan, kita mau memilih sahabat apapun calon kita besok jadi, mending ingat sama kita, boro-boro kebanyakannya gitu ya guys. Tapi mudah-mudahan pemilihan presiden ataupun calon
calon-calon legislatif besok di tahun 2024 itu aman, selamat, sehat selalu, pokoknya sejahtera selalu buat masyarakat Indonesia. Seperti itu dulu ya guys, channel kali ini nge-vlog tentang bikin konten. Jadilah calon pemilih yang tidak fanatik. Itu intinya seperti itu. Kalau kita fanatik, kita yang repot, kita yang susah ya guys. Akhirnya mau kemana-mana, wah calon saya ini, tiba-tiba di sana blognya kok milihnya beda dengan saya, mau ke sana gengsi, malu. Biarin aja dia memilih beda, kita yang penting guyup rukun. Intinya seperti itu ya guys. Seperti itu. Adapun orang-orang besar, istilahnya tokoh masyarakat, para ulama, para kiai ataupun orang-orang pejabat harus memilih ini, harus memilih, biarin aja, kita mendengarkan saja, nggak usah kita fanatik kayak dia, biarin aja lah. Yang penting iya, itu aja lebih baik daripada nanti berdebat kita kalah, apalagi kita orang nggak punya, dia orang kaya, di debat-debat akhirnya rame, ujung-ujungnya ya nggak bener ya guys. Menurut saya mending lebih baik iya saja, udah malah selesai ya guys urusannya, daripada ngajak debat-debat ini dan itu ujung-ujungnya juga nggak bener. Orang kaya enak debat, istilahnya nggak terima, kita melaporkan lah, kita nggak punya apa-apa. Yang rugi kita sendiri. Lebih baik kita diam untuk menang, itu lebih baik daripada diam perang tapi ujung-ujungnya ya malah ribut, ramai, kita kalah, kita yang rugi ya guys. Usul saya, jadilah calon pemilih yang tidak fanatik, itu lebih baik ya guys. Kita pilih saja, kita ya nyoblos saja. Yang penting saya senangnya partai ini, saya senangnya calonnya ini, udah selesai ya guys. Seperti itu dulu. Ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya di channel Mas Ade ya guys. Kali ini bikin konten tentang jadilah calon pemilih yang tidak fanatik, itu lebih baik ya guys. Yang penting Indonesia damai, sehat selalu buat keluarga semuanya. Salam sehat, jangan lupa like dan subscribe-nya. See you, love you, bye-bye.